Panik nggak teman-teman? Saat hujan sudah mulai turun merata, gimana dengan persiapan pakan ternak teman-teman? Ikuti terus liputan dari Aksara Agro tentang hewan ternak kambing kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aksara Agro and Farm. Kali ini sudah masuk musim hujan ya teman-teman, di bulan November ini, awal November tahun 2021. Ya, di awal tadi kita menyampaikan panik nggak teman-teman peternak kambing ini saat masuk musim hujan. Gimana dengan persiapan pakan, khususnya bagi peternak kambing yang menggunakan pakan hijauan sehari-harinya. Nah, kali ini kami akan berbagi tips atau pengalaman kami dalam merawat atau memberikan pakan kambing kami, khususnya yang sifatnya antisipatif sebelum masuki musim hujan. Jadi yang pertama, pakan kami kan untuk kambing ini kan full hijauan ya. Jadi tiap hari itu pasti mencari hijauan untuk diberikan ke kambing kami. Nah, karena berhubung sekarang sudah mulai masuk musim hujan, kami perlu menyiapkan langkah antisipatif agar pengadaan pakan ini tidak terkendala saat turun hujan itu relatif merata, entah itu di pagi sampai sore hari. Jadi langkah antisipatif kami yang pertama itu kami menyiapkan silase. Jadi silase, lalu yang kedua kami menyiapkan comboran teman-teman. Nah, kami akan bahas satu persatu dari silase maupun comboran tersebut. Nah, dua model pakan tadi, comboran dan silase tadi, sebenarnya ada yang ketiga teman-teman, fermentasi. Tapi kami tidak melakukan yang ketiga itu, fermentasi. Nah, kalau hujan gini, kita cari hijauan. Kalau pagi ya sebaiknya kan didiamkan dulu agar embunnya udah nggak ada. Kalau itu masih ada embun, ada resiko nanti kambingnya kan kembung. Nah, yang pertama silase ya teman-teman. Silase itu jadi hijauan yang sudah diambil, itu kita cacah. Setelah kita cacah, lalu kita masukkan ke kami, karena hewan ternaknya itu, kambingnya itu belum banyak. Jadi kapasitas sekali pakai itu kami mengadakan pembelian ember bekas cat 25 kilo ini. Nah, jadi tiap-tiap ember itu sudah berisi cacahan dari hijauan, kasih full di tiap ember, dimampatkan sampai padat, lalu tanpa diberi air garam maupun air tetes tebu atau air gula, diamkan aja, kita tutup. Nanti seminggu, dalam satu pekan itu sudah bisa kita aplikasikan, kita berikan ke kambing ternak. Nah, di dalam drum biru ini kita juga sudah melakukan silase juga di dalam drum biru ini. Sedangkan yang posisi tertegak seperti ini justru malah sudah kita gunakan isinya. Jadi silase ini akan diberikan jika kita tidak sempat untuk mencari hijauan segar. Jadi kita bongkar tiap ember ini untuk kita berikan ke kambing ternak, sehingga itu cukup membantu kita pada saat memberikan ternak saat cuaca sudah masuk musim hujan. Nah, kalau yang kedua, comboran, itu kami jarang sekali memberikan comboran, baik itu dari, ya kadang dari bekatul. Jadi bekatul itu kita berikan secukupnya dengan air, lalu kita tambahkan jengget dan sedikit garam teman-teman. Nah, jadi sekarang ini berhubung belum terlalu sering, jadi untuk pengadaan hijauan segar itu kita masih bisa, termasuk sudah dicacah-cacah dengan mesin chopper ini teman-teman. Lalu cara kami memanfaatkan rumput atau pakan hijauan yang sisa yang tidak dimakan oleh kambing, misalkan seperti ini ya, ini yang siang atau pagi tadi masih belum habis.
Ini biasanya kita berikan ke sapi. Jadi kita berikan ke sapi, lalu kita dengan botol plastik tutupnya kita lubangi, itu kita isi air garam atau air tetes tebu. Nah, lalu kita semprot-semprotkan di rumput hijauan yang sisa dari kambing ini ke sapi. Itu untuk memancing sapi agar melahap menghabiskan sisa rumput ini. Jadi ini tidak kebuang tujuannya teman-teman, karena udah capek-capek cari hijauan, kalau dibuang juga sayang, eman-eman teman-teman. Nah, lalu untuk berhubung ini juga musim hujan, kita harus rajin untuk mengontrol tekstur dari atau bentuk dari kotoran kambing tersebut. Jadi mungkin teman-teman juga lebih paham, lebih senior, lebih pengalaman dari kami, bahwa bisa membedakan kotoran kambing yang sehat dengan yang kurang sehat. Dari situ kita bisa mengetahui kambing mana yang kondisinya tidak sehat atau kurang sehat. Nah, kalau kotoran itu mengempal, artinya mengempal kurang lebih 2 hari, berarti itu ada kemungkinan atau diagnosa dia itu kembung. Terlebih nanti kita akan cek fisik di bagian segitiga yang bagian kiri belakang itu. Kalau itu menggembung, kalau kita pukul pakai telapak tangan bunyinya pung-pung-pung gitu, berarti itu angin. Penanganannya untuk kambing masuk angin secara tradisional, pengobatannya sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan daun putri malu teman-teman, karena yang namanya daun putri malu ini khasiatnya juga cukup bagus. Cuman harus berhati-hati saat mencari daun putri malu, karena ada sedikit duri-duri halus gitu. Nah, untuk perawatan tradisional yang lain, itu sebaiknya dalam sepekan sekali kita memberikan 1 siung bawang putih ke tiap kambing 1 pekan sekali. Karena dari bawang putih ini memiliki antibiotik yang cukup bagus teman-teman, sehingga dari dalam tubuh kambing ini juga akan mempunyai daya antibiotik secara alami teman-teman. Jadi mungkin itu pengalaman berbagi dari kami. Kalau kita beternak kambing dengan memberikan pakan hijauan dan memasuki musim hujan, tidak perlu panik. Bisa kita antisipasi dengan beberapa cara. Bisa dengan silase maupun fermentasi. Kalau fermentasi itu durasinya lebih panjang, sekitar 3 minggu, 3 pekan. Dan rumput atau hijauan sudah kita cacah, lalu kita masukkan ke dalam ember atau tong drum yang cukup mampat, kita pampatkan. Itu kita berikan tambahan EM4 yang warna coklat, ditambah dengan tetes tebu atau air gula. Kalau untuk silase lebih simpel, jadi cukup cacahan dari hijauan lalu dimasukkan di ember, kita mampatkan biar tidak ada udara di dalam ember atau tong drum tersebut, tanpa diberikan air garam maupun air gula. Cukup 7 hari sudah bisa dibuka lalu diberikan kepada kambing. Jadi pengaplikasiannya itu tidak selalu dengan silase. Jadi silase itu sifatnya sebagai tabungan jika hujan, sehingga kita tidak bisa mencari hijauan atau rumput di kebun atau di bank pakan kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.